Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Rahmawati dari periode S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. By the way, ada yang tahu gak apa sih itu hipertensi dan bagaimana pencegahannya? Kalau belum, yuk simak video berikut ini bersama-sama. Selamat menonton, let's go! Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Seseorang dikatakan terkena hipertensi bila mempunyai tekanan darah sistolik kurang lebih 140 mmHg dan tekanan darah diastolik kurang lebih 90 mmHg. Pengukuran dilakukan 2 kali dengan waktu yang berbeda dan dilakukan pada saat istirahat dengan posisi duduk ataupun berbaring. Gejala-gejala hipertensi seperti sakit kepala atau rasa berat di tengkuk, mumet, vertigo, jantung berdebar-debar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging, dan mimisan. Hipertensi dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu resiko yang dapat diubah dan resiko yang tidak dapat diubah. Resiko yang tidak dapat diubah seperti jenis kelamin, umur, dan keturunan. Sedangkan yang dapat diubah adalah pola makan seperti garam, kolesterol, kafein, alkohol, rokok, obesitas, dan stres. Klasifikasi hipertensi berdasarkan penyebab terbagi menjadi hipertensi primer, yaitu hipertensi yang penyebabnya tidak diketahui walaupun dikaitkan dengan kombinasi faktor gaya hidup seperti kurang bergerak dan pola makan terjadi pada 90% penderita hipertensi. Kedua, hipertensi sekunder atau non-esensial. 5-10% penderita hipertensi penyebabnya adalah penyakit ginjal ataupun penyebab 2% lainnya merupakan hormonal dan pemakaian obat tertentu, misalnya VLK. Berdasarkan bentuknya, hipertensi dibagi menjadi 3. Yang pertama hipertensi diastolik, hipertensi campuran, dan hipertensi sistolik. Dan terdapat juga jenis-jenis hipertensi lainnya seperti hipertensi pulmonal, yaitu suatu penyakit yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah pada pembuluh darah arteri paru-paru yang menyebabkan sesak napas, pusing, dan pingsan pada saat melakukan aktivitas. Hipertensi pada kehamilan dibagi menjadi 4, yaitu preeklamsia, eklamsia, atau disebut juga sebagai hipertensi yang diakibatkan kehamilan atau keracunan kehamilan. Yang meninggi juga didapatkan kelainan pada air kencing. Hipertensi kronik yaitu hipertensi yang sudah ada sejak sebelum ibu mengandung janin. Preeklamsia pada hipertensi kronik yang merupakan gabungan preeklamsia dengan hipertensi kronik. Dan yang terakhir yaitu hipertensi gestasional atau hipertensi yang sesaat. Biasanya diakibatkan oleh kelainan pembuluh darah ataupun faktor diet. Ada juga yang mengatakan sebagai faktor keturunan. Akibat komplikasi hipertensi. Yang pertama, pada mata terjadi penyempitan pembuluh darah pada mata karena penumpukan kolesterol dapat menyebabkan retinopati dan efek yang ditimbulkan pada mata kabur. Pada jantung, jika terjadi vasokonstriksi vaskuler pada jantung yang lama dapat menyebabkan sakit lemah pada jantung, dapat menyebabkan kematian yang mendadak. Pada ginjal, suplai darah vaskuler pada ginjal turun menyebabkan terjadinya penumpukan produk sampah yang berlebih, dapat menyebabkan sakit pada ginjal. Pada otak, jika aliran darah pada otak berkurang dan suplai O2 berkurang bisa menyebabkan pusing dan dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah sehingga menyebabkan stroke. Adapun pencegahan hipertensi dilakukan melalui 2 pendekatan. Yang pertama, memberikan edukasi tentang hipertensi. Munculnya masalah kesehatan seperti hipertensi tidak hanya disebabkan oleh kelalaian individu, namun dapat juga disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat sebagai akibat dari kurangnya informasi tentang suatu penyakit. Dan yang kedua yaitu modifikasi gaya hidup. Gaya hidup merupakan faktor penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Gaya hidup yang tidak sehat dapat menjadi penyebab terjadinya hipertensi, misalnya aktivitas fisik, pola makan, stres, dan lain-lain. Menjalankan pola hidup sehat setidaknya selama 4-6 bulan terbukti dapat menurunkan tekanan darah secara umum dan dapat menurunkan resiko permasalahan kardiovaskuler. Ada juga pencegahan primer yaitu tidur yang cukup antara 6-8 jam per hari, kurangi makanan kolesterol tinggi, dan perbanyak aktivitas fisik untuk mengurangi berat badan. Pencegahan sekunder yaitu pola makan yang sehat, mengurangi garam dan natrium, serta berhenti merokok.
Dan pencegahan tersier yaitu pengontrolan darah secara rutin, olahraga dengan teratur, dan disesuaikan dengan kondisi tubuh. Jadi, kesimpulannya, hipertensi merupakan penyakit yang mendapat perhatian dari semua kalangan masyarakat, mengingat dampak yang ditimbulkan baik jangka pendek maupun jangka panjang, di mana meningginya tekanan darah berhubungan dengan meningkatnya risiko terjadinya penyakit jantung koroner, stroke, gagal jantung, dan penyakit lainnya. Dengan obat-obatan saja tidak dapat mengobati penyakit kardiovaskular. Nah, dengan mengetahui gejala dan faktor risiko hipertensi, masyarakat mampu mencegah terjadinya hipertensi atau terjadinya komplikasi dan kematian. Nah, itu dia beberapa hal yang harus kita semua ketahui mengenai hipertensi dan cara pencegahannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita hidup sehat dan tetaplah menjaga kebersihan serta kesehatan. Jangan lupa berolahraga. Sampai jumpa.